Halo semuanya, kembali lagi bersama kami Binarika Academy. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai Scratch. Nah, ini video ini cocok banget ya untuk teman-teman yang mungkin ingin belajar programming gitu kan ya, ataupun mungkin bapak ibu guru yang mulai mencari bahan-bahan ajar ataupun materi ataupun ingin memperdalam pemahamannya tentang Scratch ya. Karena apa? Nah, seperti yang kita ketahui ya, di kurikulum Merdeka untuk mata pelajaran informatika ya, itu di bukunya itu di halaman 197 kurang lebih ya. Nah, ini ada materi tentang Scratch ya. Sebelumnya di halaman 196 itu tentang pemrograman. Nah, ini cocok banget ya. Di sini disebutkan di buku informatika untuk kelas 7 ini, pada edisi kurikulum Merdeka disebutkan, mengapa sih kita perlu belajar programming gitu ya. Di situ disebutkan poin-poinnya gitu ya. Salah satunya itu adalah perkembangan zaman dan teknologi di mana semuanya itu serba terkomputerisasi gitu ya. Nah, lalu gimana gitu ya cara kita mengikuti perkembangan tersebut ya, salah satunya yaitu dengan belajar pemrograman gitu. Nah, dimulai dari mana? Kita mulai dari Scratch dulu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu belum paham gitu ya, atau teman-teman belum paham tentang apa sih itu Scratch gitu ya. Nah, diambil dari Wikipedia kalau Scratch ini adalah sebuah bahasa pemrograman gitu ya. Bahasa pemrograman apa? Bahasa pemrograman visual gitu. Nah, bentuknya itu seperti block code, seperti puzzle di mana bisa disusun-susun seperti itu ya. Dan Scratch ini memungkinkan untuk pemula ya, di sini disebutkan itu pemula, baik itu mungkin murid ataupun guru ataupun pelajar ataupun orang tua ataupun masyarakat umum yang ingin belajar membuat program komputer tanpa harus memikirkan salah benarnya penulisan sintaknya gitu ya. Nah, karena apa? Karena di situ sekali lagi kalau Scratch ini modelnya visual programming yang menggunakan block code ya, atau seperti puzzle di mana programnya itu nanti kita susun gitu ya. Nah, Scratch ini dikembangkan oleh MIT dan sudah diterjemahkan ke lebih dari 60 bahasa, termasuknya bahasa Indonesia gitu. Nah, nanti makanya cocok banget nih kalau misalnya teman-teman mungkin ada kendala ya memahami eh, media belajar yang menggunakan bahasa Inggris gitu atau bahasa lain. Nanti di Scratch ini bisa ditranslatekan ya ke dalam bahasa Indonesia gitu. Nah, per September nih 2020 kalau statistik ini menunjukkan kalau kunjungan ke web resmi dari Scratch ini itu lebih dari 58 juta pengguna gitu ya. Dan terdapat hampir 36 juta kunjungan ke situs web per bulannya. Nah, tentunya mendengar angka itu tentunya Scratch ini adalah media belajar yang sangat potensial untuk kita. Dan oh ya, by the way Scratch ini gratis gitu ya. Jadi nanti kita bisa belajar dari sini banyak ya mengenai pemrograman dan juga bagaimana cara membuat program sehingga menjadi animasi ataupun mungkin game yang menarik gitu ya. Oke, di sini sudah ada untuk aksesnya. Akses online Scratch ini bisa melalui http scratch.mit.edu gitu ya, atau Scratch ini juga bisa di-download gitu ya, diinstal di device kita, di laptop kita, menyesuaikan operating system yang kita gunakan gitu ya. Tapi pada video kali ini nanti kita akan coba mengupas Scratch melalui akses online-nya gitu ya. Di sini kita bisa akses online Scratch di scratch.mit.edu. Ini halaman utamanya. Dimana di sini hal yang paling wajib banget
Bapak Ibu guru dan teman-teman semuanya yang baru pertama kali menggunakan Scratch adalah bikin akun gitu ya. Kenapa bikin akun? Karena apa? Nanti project-project yang akan kita gunakan ataupun yang kita buat itu akan tersimpan otomatis di akun kita gitu. Kalau misalnya di sini kita nggak join akun gitu ya, nanti project yang kita buat tidak bakal tersimpan secara online, dimana kita harus mendownloadnya secara manual ke komputer kita gitu ya. Dan juga kalau misalnya kita nggak bikin akun, project yang kita buat ini nggak bisa dipublish gitu ya dan ditunjukkan ke orang lain gitu. Nah contohnya seperti ini nih, kalau misalnya kita udah bikin project dimana di sini ada banyak banget mulai dari animation, art, games, music, stories sampai tutorial, dimana ini tuh bikinan seluruh user Scratch yang ada di dunia gitu ya, dan mereka share project-project mereka dan ya sangat luar biasa gitu ya. Di sini kita bisa bikin berbagai macam animasi, berbagai macam game, stories, tutorial dan lain-lain gitu ya. Oke, balik lagi ke sini. Ya, untuk joinnya nanti gampang banget teman-teman, tinggal klik aja join Scratch, isi username-nya, password, dan juga nanti memilih negara, tanggal, bulan lahir maksud kami. Ada juga tahun gitu ya. Dan apa lagi ya? Satu lagi email ya, email aktif gitu ya. Email aktif ini yang nanti akan digunakan untuk mengkonfirmasi gitu ya, konfirmasi kalau ya benar terverified akun Scratch kita seperti itu. Oke, di sini nanti teman-teman bisa coba aja ya untuk join Scratch-nya. Saya langsung ke bagian ini aja, tampilan utamanya ya. Nah, di tampilan utama Scratch ini, di sini nanti teman-teman kalau misalnya belum paham tentang Scratch, di sini disediakan yang namanya tutorial gitu ya. Tutorialnya dalam bentuk video yang teman-teman nanti bisa play dan akses, dan juga nanti teman-teman bisa ikuti instruksi-instruksinya gitu ya, mulai dari pengenalan dan juga fungsi-fungsi codingnya gitu. Nah, ini yang tadi saya bilang, kalau kita bisa mengganti modenya ya di bagian setting ke language. Nah, language-nya ini lebih dari 60, silakan cari yang menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ini ya. Nah, ketika kita klik, semuanya bakal tertranslate ke bahasa Indonesia ya. Termasuk codingannya ya, block code-nya di sini kita tertranslate ke bahasa Indonesia semua gitu ya. Jadi jangan khawatir untuk teman-teman yang mungkin memiliki keterbatasan untuk memahami menggunakan bahasa Inggris, kita bisa translate ke bahasa Indonesia gitu ya. Nah, selanjutnya di sini akan coba saya jelaskan ya beberapa bagian-bagian utamanya. Ini kita bisa close dulu. Di sini di Scratch ini yang pertama ada menu bar ya. Di menu bar ini ada tadi ada setting, ada file. Nah, ini di file ini kita bisa bikin project baru, bisa juga kita load from our computer ya. Kalau misalnya kita pernah nge-save project Scratch lalu kita buka lagi, bisa ya menggunakan menu ini. Lalu di sini ada edit. Ini turn on turbo mode gini ya. Turbo mode ini fitur dimana kita nggak nge-lag gitu ya. Di sini juga ada tutorial ya, tutorial ini yang tadi yang bisa kita akses seperti ini. Lalu di samping kanan atas di sini ada join Scratch dan juga sign in Scratch-nya gitu ya. Dan untuk menu utamanya, menu utama Scratch ini ya, ada toolbar untuk code-nya, dimana code ini codingnya ini dia dikategorikan per warna ya, per warna dan juga per kategori, misalnya motion ini yang nanti berhubungan dengan pergerakan si sprite-nya gitu ya.
Ada juga looks. Nah, ini yang berhubungan dengan tampilan sprite. Sound ini untuk suara. Event, nah ini blok event. Control ini berkaitan dengan logic dan mungkin looping ya. Ada juga sensing, ini yang berkaitan dengan interaksi dengan warna ataupun sprite lain, operator matematika, dan juga kita bisa bikin variabel untuk nampung nilai, dan juga kita bikin function atau my block ya untuk nge-customize blok kita gitu. Nah, ini dibedakan dengan warnanya masing-masing untuk mempermudah kita ya. Nah, cara pakainya gimana? Kita tinggal drag and drop aja gitu ya. Di bagian sini, di bagian codingnya, lalu kita tinggal drop aja ke bagian layout coding areanya ya, coding areanya di sini gitu. Nah, kita bisa juga zoom in, zoom out gitu ya. Nah, kalau mau memasangkan codingnya seperti ini ya, tinggal di drag and drop aja ke bagian bawah atau atasnya sesuai dengan program yang ingin kita buat seperti itu ya. Nah, misalnya di sini saya contohkan di sini when green flag klik gitu ya. Nah, ketika kita pencet green flagnya ini bagian ini go, maka sprite ini akan berpindah tempat ya, move 10 steps ya, dan dia bahkan ke random position gitu. Nah, ini contohnya ya, contohnya. Kalau misalnya kita mau menghapus codingan kita, tinggal kita taruh aja seret ke bagian sebelah kiri gitu. Nah, dari tadi kita ngomongin sprite ya. Sprite itu apa? Nah, sprite ini adalah aktornya ya, aktornya ataupun karakter yang ingin kita coding gitu. Nah, karakter ini tidak hanya si kucing ya atau si cat, yang mana cat ini sebagai ikoniknya dari si Scratch gitu ya. Tapi kita bisa pilih juga. Di sini kita disediakan library-nya berbagai macam sprite yang bisa kita pilih, mulai dari kategori animals, lalu fantasy, dance, letters, hingga food. Wah, ini lengkap banget ya. Nah, kalau misalnya ada sprite yang ingin kita custom sendiri ya, kita juga bisa upload sprite ya. Ini upload sprite ini bisa kita gunakan untuk ngupload gambar yang dalam format vektor ya, ataupun foto ke Scratch kita gitu, seperti itu ya. Barangkali ingin cari karakter ataupun aktor tapi nggak ada di sini, kita bisa memanfaatkan fitur upload sprite gitu. Nah, di sini juga ada di bagian stage ini ya. Stage ini adalah backdrop ya, ataupun latar ya, latar dari si sprite-nya gitu ya. Nah, ini juga kita bisa ganti. Kita bisa choose backdrop. Nah, dimana di sini disediakan berbagai macam backdrops. Misalnya kita contohkan yang Castle 2. Nah, ini nanti bakal berganti gitu ya. Nah, sama halnya dengan sprite ini tadi, backdrop ini pun juga kita bisa upload dari komputer kita. Manakala kita ingin mencari backdrops tapi nggak ada di library-nya gitu, dan kita ingin customize sendiri seperti itu ya. Oke, itu saja untuk review Scratch ya pada video kali ini. Nanti di video berikutnya kita akan mencoba membuat tutorial sederhana ya dari Scratch, dimana nanti kita bakal gunakan berbagai macam kode, dan juga nanti akan kita jelaskan ya apa fungsi masing-masing kode ini gitu. Oke, terima kasih. Stay tune di channel Binarika Academy. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.